Menara Doa 24 Jam. Bagi Bapak Ibu yang rindu memuji dan menyembah Tuhan, dapat bergabung di Menara Doa 24 Jam melalui aplikasi Zoom dengan ID dan passcode yang tertera di layar. Doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom dengan ID dan passcode yang tertera di layar. Telah dibuka kembali penerimaan siswa baru STT Bethel Bekasi dengan program studi teologi dan master teologi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera di layar. Doa puasa bersama 21 hari GBI Jalan Gatot Subroto diadakan tanggal 1 sampai 21 Desember 2022. Bagi seluruh pengerja dan pelayan Tuhan diwajibkan untuk mengikuti doa puasa ini. MDPJ Rayon 18, Menara Doa Pelayan Jemaat Rayon 18, diadakan kembali secara onsite di GBI Mega Bekasi pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada seluruh pengerja pelayan Tuhan Rayon 18 yang tinggal di Bekasi, wajib untuk ikut secara onsite. Mari, hadirilah, Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Shalom semua. Shalom Bu Koni. Shalom Bu Dwi. Bu, Natal kita sudah semakin dekat nih. Oh iya, betul ya Bu. Bu, jangan lupa ya, WBI mengadakan Natal Rayon Onsite hari Kamis tanggal 8 Desember. Di mana tuh Bu? Di Bekasi jam 2 siang. Oh iya, saya dengar acaranya bagus ya. Oh, bagus sekali Bu. Ada perform dari masing-masing cabang dan ada door prize yang menarik. Wah, sayangnya kalau kita nggak hadir. Ayo semua kamu wanita, kami undang untuk hadir ya. Jangan lewatkan kesempatan ini. See you and God bless you. Kita sedang melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah tantangan akhir zaman ini. Dan Bapak Ibu yang saya kasihi, percayalah sungguh-sungguh, jangan pernah sedikit ada keraguan bahwa Yesus mengasihi setiap kita. Yesus sangat mengasihi kita. Dan biarlah kasihnya itu memenuhi setiap kita, dan kasihnya itu melenyapkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita, sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang. Rangkaian ibadah Natal GBI Rayon 18 diadakan secara online di channel YouTube GBI Rayon 18. Ibadah malam Natal diadakan pada 24 Desember 2022 pukul 6 sore dan ibadah Natal pada 25 Desember 2022 jam 5 pagi. Pastikan kita beribadah bersama-sama dan mengalami hadirat Tuhan. Ibadah tutup tahun GBI Rayon 18 diadakan Sabtu 31 Desember 2022 pukul 18.00. Premier on YouTube GBI Rayon 18. Shalom Jemaat Tuhan, kami informasikan bahwa ibadah online yang biasanya tayang setiap minggu jam 5 pagi, mulai tahun 2023 tidak lagi tayang setiap minggu, melainkan hanya di minggu ketiga jam 5 pagi, premier di YouTube channel GBI Rayon 18. Ibadah online spesial Tahun Baru, Minggu 1 Januari 2023. Dilayani oleh Gembala Pembina kita, Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Pastikan kita ambil bagian dalam ibadah ini dan terima tuntunan Tuhan di tahun 2023. Masuk wilayah Nagrag. Ini dia nih. Masih banyak meninggal. Rumah roboh, hancur. Departemen Misi GBI Rayon 18 mengetuk hati Bapak Ibu Saudara-saudari yang tergerak untuk membantu meringankan beban saudara-saudari dengan menyalurkan melalui rekening Departemen Misi GBI Rayon 18. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan informasi pelayanan jemaat dan lainnya dapat menghubungi nomor 0812 9343 5593 atau informasi lebih lanjut silakan kunjungi website GBI Rayon 18 di www.gbrayon18.org. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung di dalam ibadah online Rayon 18. Dan saya mengundang untuk saudara mengikuti ibadah online selanjutnya. Dan sebelum kita mulai ibadah online ini, mari kita satukan hati kita berdoa.
Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Dan kami Tuhan pada saat ini akan ibadah Tuhan Yesus. Engkau hadir setiap kami Tuhan. Engkau hadir di rumah-rumah kami ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati ibadah online pada saat ini ya Bapa. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bapa, bawa kami dalam hadirat-Mu, bawa kami di dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus semua pelayan-pelayan-Mu, tutup bungkus semua ya Bapa, semua umat-umat-Mu Tuhan di rumah-rumah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Nyatakan lebih lagi. Tuhan, Kaulah pengharap, kami percaya kepada-Nya, Yesus
kasih-Mu mengalir di tengah kami saat ini Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Sungguh tidak ada satupun dari kami yang tidak membutuhkan Tuhan. Sungguh tidak ada satupun dari kami yang bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Sungguh kami perlu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami perlu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami berseru saat ini memanggil nama-Mu ya Tuhan. Kami sembah Engkau Raja di atas segala raja. Kami sembah Engkau Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Haleluya. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama sembah Tuhan. Mari agungkan nama Tuhan di tempat ini. Sebab Dia layak disembah. Dia layak disembah. Syaralabaralaba ya syaralo. Puriyanama ya sikaralabaralabaralabaralaba. Yes Lord. Syaralab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 arlab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 arla
kemuliaan, kejayaan, keagungan
hanya bagi nama-Mu Yesus. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan di hari ini, amin. Boleh tengok kanan kirimu, katakan mari kuatkan dan teguhkan hatimu. Yes Lord. Bersama-sama nyatakan. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Sekali lagi nyatakan. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Mari katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, masa depanku dalam rencana-Mu. Ku percaya, amin. Ku percaya, Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya. Mari sekali lagi katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, amin. Masa depanku dalam rencana-Mu. Ku percaya, amin. Ku percaya, Yesus, Kau dasar yang, amin. Kami percaya ya Tuhan. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan, sekali lagi nyatakan, Yesus. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya. Coba saya mau dengar saudara. Saya mau dengar suaranya saudara ya. Katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya, masa depanku dalam rencana-Mu. Dengan sukacita katakan, ku percaya. Sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya. Mari sekali lagi nyatakan. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Siapa saudara yang percaya bahwa lagu ini lagu iman saudara? Boleh yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari sekali lagi angkat tangan kita katakan, Kaulah sukacita pengharapan. Mari bersukacita di dalam Tuhan saudara. Jangan sia-siakan waktu-waktu yang ada saat ini. Sekali lagi, Kaulah sukacita. Kaulah sukacita pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan.
dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari katakan. Sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Sama-sama. Dalam sukacita, amin. Harapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Dalam sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Mari sekali lagi sorakan. Tuhan Yesus baik, amin. Yang boleh merasakan, yang sangat merasakan kasih Tuhan, boleh sama-sama angkat tangan kita. Mari sama-sama katakan. Mari jemaat sendiri nyatakan. Kaulah sukacita, amin. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, haleluya. Bersukacita. Sekali lagi nyatakan. Haleluya, bersukacita selamanya. Yang bersukacita katakan haleluya. Amin. Semua bersukacita, amin. Saudara, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, sekali lagi kita menyembah Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Bersama-sama kita katakan. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu.
jemaat sendiri nyatakan, jadikan aku, jadikan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau hidup kudus di dalam-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi nyatakan sambil bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kami siap memuji-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Mari lebih sungguh lagi sambil angkat tanganmu nyatakan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Terima kasih buat perlindungan penyertaan-Mu yang sempurna dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini, kami tahu semua karena anugerah. Terpujilah nama-Mu, biar pujian penyembahan yang kami sudah naikkan di hadapan-Mu menyenangkan hati-Mu. Dan tiba waktunya kami akan duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan pesan-pesan-Mu. Memasuki bulan yang terakhir ini Tuhan. Biar penyertaan-Mu, pewahyuan-Mu turun di tengah-tengah kami dan urapi setiap kami. Terima kasih Bapa, nyatakan pewahyuan-Mu yang lebih lagi. Hamba sangat menyadari persiapan pengetahuan semua terbatas adanya. Lalu itu pewahyuan-Mu turun di tengah-tengah kami dan urapilah setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami siap terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Apa kabar hari ini? Tanpa terasa kita sudah memasuki di bulan yang terakhir di mana kita akan merayakan Natal. Natal itu berbicara tentang kasih Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang dinyatakan bagi setiap kita. Nah saudara, di bulan ini di pekan ini kita akan berbicara sekaligus ini mempersiapkan kita untuk merayakan Natal. Saya siap berubah. Ini tema pekan ini saudara ya, saya siap berubah. Nah saudara, saya ingin percaya hari-hari ini perubahan-perubahan terus Tuhan berikan bagi kita semuanya supaya kita boleh semakin hari semakin baik. Lukas 1 ayat 38 kata begini, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut
perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, ayat yang kita baca ini adalah komunikasi malaikat Tuhan dengan Maria. Setelah Maria dikasih tahu bahwa dia akan mengandung seorang anak dan dia harus beri nama dia Immanuel, Yesus beserta dengan kita. Maka inilah jawaban Maria. Walaupun sesuatu yang mengagetkan, sesuatu yang di luar ekspektasi manusia. Dan ini ketika Tuhan, malaikat Tuhan ngomong dengan Maria. Dan inilah ayat yang tadi kita baca. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, Maria seorang gadis muda. Dan saya cukup salut dengan wanita ini, saudara. Karena ketika dia mendapatkan perkenanan Tuhan yang di luar ekspektasi, bahkan di luar jangkauan daya pemikiran manusia normal, dia tetap bisa meresponi dengan baik. Dia nggak keluh, dia nggak syok, dia nggak kaget, tapi dia justru bisa meresponi dengan baik. Bahkan dia katakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Saudara, hari-hari ini respon seperti Maria inilah yang perlu kita sikapi dengan baik. Makanya tema minggu ini, saudara, saya siap berubah. Di tahun paradigma yang baru saya berdoa dan saya berharap setiap kita akan mengalami perubahan-perubahan. Tentunya perubahan yang lebih baik sesuai dengan rencana Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang pasti membawa perubahan. Yang setuju katakan amin. Dan perubahan yang terjadi dalam pembaharuan yang mampu membawa seseorang menjadi semakin menyadari bahwa dia adalah milik Tuhan. Nah, inilah esensi kekristenan, saudara. Ya, inilah esensi kekristenan. Dalam kekristenan, perubahan diidentikan dan dianggap sejajar dengan pertobatan. Sekali lagi saya ulang. Di dalam kekristenan, perubahan diidentikan dan dianggap sejajar dengan pertobatan. Peristiwa yang dialami oleh Maria bersama dengan Yusuf tentunya adalah peristiwa penting. Yang mana setelah itu Maria harus berjuang dengan perubahan hidup yang sangat berbeda. Maria mengakui di hadapan malaikat bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan. Dan pengakuannya itu telah membuat malaikat pergi dengan penuh keyakinan bahwa Maria telah menyadari bahwa ia adalah miliknya Tuhan. Saudara, semua kita adalah miliknya Tuhan, yang percaya katakan amin. Inilah kasih yang Tuhan yang luar biasa. Kasih Yesus, engkau sungguh baik. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Saudara, inilah kebaikan Tuhan. Di bulan Natal ini, saudara, biar setiap kita boleh sungguh merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang menyadarkan kita, yang membuat kita sadar bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, arti pertobatan atau perubahan menurut Alkitab adalah yang pertama, bagian yang terpenting
dalam pertobatan adalah memahami esensi dari pertobatan itu sendiri, saudara. Nah, dalam Alkitab, kata yang sering kali dipakai adalah metanoia. Jika kita mendalami kata metanoia, maka di dalamnya terkandung perubahan pola pikir. Sekali lagi saudara, perubahan pola pikir. Ya, ini yang di tahun-tahun ini, di paradigma yang baru ini sedang terjadi. Sedang membawa perubahan. Lebih daripada pola berpikir. Kata metanoia ini mengusung terjadinya perubahan dalam premis dasar atau akar berpikir kita. Ya. Dengan kata lain, seseorang baru bisa berubah dan bertobat jika dia mengalami transformasi konsep. Transformasi, perubahan konsep mindsetnya. Menyadari akan keberdosaannya. Sekaligus sadar akan ketidakmampuan untuk memperoleh kehidupan kekal dengan usahanya sendiri. Dan oleh karena itu memerlukan Tuhan dalam karya penebusan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Makanya Roma 12 ayat 2 katakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, bagi mungkin beberapa orang Kristen yang sejak kecil menjadi anak Tuhan, bahkan dari berangkat dari keluarga Kristen yang sudah ya. Nah, dalam pertobatan mereka mungkin saja tidak terlalu signifikan atau dahsyat ya, pengalaman yang dahsyat dalam kehidupannya. Hal ini disebabkan bahwa peristiwa pertobatan sudah diajarkan sejak dini. Mungkin masa sekolah minggu sudah terus diajarkan. Dan dianggap sesuatu yang harus sering dialami terjadi dalam kehidupan kita. Nah, hidup mereka mungkin relatif tidak ada perubahan yang signifikan. Tetapi sesungguhnya premis atau konsep berpikirnya sudah mengalami transformasi di dalam hidupnya. Itu bagian yang pertama. Sekarang yang kedua, saudara. Alkitab lebih banyak menuliskan hasil dari pertobatan daripada prosesnya. Kita tahu bahwa ada banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak pernah menceritakan mengenai proses pertobatannya, tetapi hidupnya mengalami perubahan hidup yang dahsyat. Yang terpenting adalah kesungguhan hati dan kualitas pertobatan. Ketika seseorang mengaku bahwa dia mengalami perubahan dan pertobatan, dia harus belajar menjadikan hidupnya menjadi milik Allah seutuhnya. Itulah sebabnya pertobatan tidak bisa hanya sebatas tanda-tanda dan perubahan atribut. Misalnya sebelumnya tidak memakai kalung salib, terus sekarang pakai kayu salib, saudara ya. Menjadi menggunakan kalung salib, saudara. Dan berbagai bentuk contoh lainnya. Itu hanya tanda. Makanya di Matius 22 ayat 37 katakan begini. Bahwa jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bukan sekedar tanda atribut. Begitu kita mengalami perubahan hidup, ya, mengalami kelahiran baru. Tapi esensinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, dalam pertobatan seseorang harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Ini namanya mencintai Tuhan ya, dengan ekstrim ya, atau dengan fanatik begitu, saudara. Jika seseorang menjadikan Tuhan sebagai juru selamat, maka tidak dia harus mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan fanatik, dengan ekstrim mencintai dan mengasihi Tuhan. Nah, ini adalah standar menjadi seseorang pengikut Kristus akibat pertobatan dan yang mengalami perubahan dalam hidupnya. Maria, ibunya Yesus, yang mengalami hal yang sama. Bagaimana Maria menerima kehamilan
yang dia terima secara ajaib sebagai bentuk cintanya yang mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatannya. Dengan ekstrim dia mengasihi Tuhan Allahnya. Betapa besar. Kita akan pujian ini terlebih saudara ya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Bapak Ibu saudara yang saya kasih, bagaimana Maria mengalami ya kasihnya yang ekstrim kepada Tuhan, kasih yang sungguh-sungguh. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan dengan ekstrim, saudara? Kata ekstrim berasal dari bahasa Latin, yaitu radik, yang artinya fundamental. Foundation, atau dalam istilah Indonesia adalah akar. Dengan kata lain, perubahan itu haruslah radikal atau fanatik. Artinya perubahan yang bersumber dari dalam sampai ke akar persoalannya, saudara. Perubahan itu mencakup semua aspek-aspek yang ada dalam diri manusia itu sendiri, dan bukan hanya sebatas perubahan status sosial saja. Jika ditanya kepada orang percaya, sudahkah Anda siap mengalami perubahan? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak masuk akal atau agak sedikit konyol mungkin jika ditujukan kepada orang-orang percaya. Sebab semua orang yang percaya kepada Kristus hidupnya harus mengalami perubahan secara fanatik. Yang setuju boleh katakan amin. Sekali lagi, saudara, mengalami perubahan secara fanatik, mengasihi Tuhan secara fanatik. Bukan gaya hidup yang fanatik ya saudara, tapi mengasihi Tuhan dengan fanatik. Nah, kuasa dalam hidup manusia telah dihancurkan melalui penebusan. Kuasa dosa maksud saya, kuasa dosa, pelanggaran manusia sudah dipatahkan, sudah dihancurkan melalui penebusan Yesus di atas kayu salib. Premis berpikir seseorang secara terus menerus mengalami pembaharuan untuk mampu mengetahui apa saja kehendak Bapa dalam hidupnya. Makanya di Roma 12 ayat 1 katakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh saudara, menjadi seorang milik Tuhan seutuhnya. Sebab dia sudah hidup, bukannya miliknya lagi, tapi adalah milik Kristus. Adalah pemilik tunggal dalam hidup kita. Itulah sebabnya saudara, jika seseorang mencintai Tuhan secara ekstrim atau fanatik, akan menjadi orang yang lebih miskin dari orang miskin, saudara. Semiskin-miskinnya seseorang masih menuntut hak. Tetapi orang yang menjadi milik Tuhan sudah kehilangan hak. Karena kenapa? Semua hidupnya adalah milik Tuhan secara total. Saudara, miskin di sini bukan miskin secara materi, saudara. Tapi kita menyadari siapa kita.
sadar betul. Oleh itu saudara, saya rindu mengajak kita biar hari-hari ini kita semakin sadar siapakah kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena perlindungan dan pertolongan Tuhan. Karena kasih Tuhan yang luar biasa itu. Yang menjadikan kita bisa mengasihi Tuhan secara totali, penyerahan. Bahkan hidup kita adalah miliknya. Oleh itu saudara, apapun dan masalah apapun yang engkau sedang hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan menyertai kita. Allah yang Immanuel, Dia tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Cuma sekarang, ketika di tengah-tengah dalam pergaulan, dalam pergumulan apapun yang engkau sedang terjadi, apakah engkau sudah berserah penuh kepada Dia? Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Dia? Dan ini perlu kita jawab secara pribadi. Mari saudara saya mengajak kita nyanyi ini dengan sungguh-sungguh menjadi doa kita. Persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa. Mengalir kuasa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya. Saya rindu berdoa saudara yang mau hari ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan fanatik, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, seperti Maria. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, buka hatimu, terima urapan yang baru, urapan yang memampukan engkau untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu dalam nama Yesus. Kau jamah Tuhan, kau lihat Tuhan, anak-anakmu yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu dengan segenap kekuatan, segenap jiwa dan segenap akal budinya, mengasihi seperti Maria mengasihi engkau, sehingga kau pakai Maria dengan dahsyat dan luar biasa. Boleh itu terjadi dalam kehidupan setiap anak-anakmu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau jamah setiap anak-anakmu, sehingga kami mulai hari ini boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu. Bahkan kami mengasihi Tuhan ya dengan ekstrim dan dengan fanatik Tuhan, karena Engkau sudah mengasihi dan menyelamatkan setiap kami. Mari saudara, saya mau ngajak saudara, saya mau berdoa untuk saudara hari ini, yang saudara sedang mengalami pergumulan, saudara sedang mengalami masalah. Biarlah di bulan Natal ini ada berita kabar baik engkau terima hari ini. Mari buka hati dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Oh shikarala barasya. Bapa, engkau lihat anak-anakmu Tuhan. Hamba berdoa, kau jamah setiap anak-anakmu yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami berbagai masalah yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Kau jamah, kau jamah, kau jamah Tuhan. Kau jamah dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan di saat-saat kami merayakan bulan Natal ini Tuhan, berita baik, berita sukacita yang kami terima dalam nama Yesus. Engkau sudah tolong, engkau jamah setiap anak-anakmu dalam nama Yesus. Oh shikarala barasyana. Masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah hubungan suami istri, masalah komunikasi dengan anak-anak, kau jamah Tuhan, kau tolong dalam nama Yesus. Terima urapan Tuhan, terima pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-puji namamu. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita
untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh menyiapkan diri untuk perjamuan kudus. Kita akan pujian ini, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan darah baru. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Bahwa pada waktu Yesus diserahkan, Dia mengambil roti. Mari angkat roti dengan tangan kananmu. Saudara, mari minta ampun sama Tuhan kalau masih ada hal-hal yang belum dibereskan. Minta ampun, saudara. Ampuni Tuhan. Ampuni setiap kami. Ampuni Tuhan. Darah Yesus menyucikan dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan sekarang kami siap makan dan minum. Haleluya. Dia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari pegang cawan dengan tangan kananmu. Ini adalah darah Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari angkat hatimu, angkat suara. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Shikarala barasha karata karara barasha. Urala bara. Terima urapan Tuhan. Terima urapan, terima dalam nama Yesus. Penuh Roh Kudus, penuh urapan Tuhan, penuh dalam nama Yesus. Oh, shikarala barasha karara. Urapi Tuhan, urapi setiap anak-anakmu. Urapi penuh dengan Roh Kudus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik ya Tuhan. Kau sudah memulihkan, Kau sudah memberkati. Oh, apa saja yang diperbuat oleh umat-umat-Mu, Engkau membuatnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati melimpah-limpah. Berkati Tuhan, berkati. Curahkan anugerah dan kasih setiaan, pemeliharaan yang sempurna bagi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Setiap kami, tidak ada satu orang yang Kau lewatkan. Semuanya diurapi, semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan Tuhan dengan urapan yang kami terima. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan sudah terjadi. Bahkan tinggal dalam hadirat Tuhan, tidak ada yang berkekurangan. Semuanya tercukupi dengan baik, bahkan berlimpah-limpah Engkau akan berikan bagi setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, dan saya berdoa biarlah di ibadah minggu pertama ini, biarlah sebagaimana Maria, dia siap berubah dengan kondisi dia harus mengandung, melahirkan Mesias. Saya nggak tahu keadaan saudara-saudara hadis persis, tapi saya tahu kalau engkau siap berubah, maka sesuatu yang dahsyat, berkat anugerah Tuhan akan melimpah setiapmu. Jangan takut dengan situasi, jangan khawatir, jangan jadi pesimis dengan apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Percayalah, ada Tuhan berserta dengan hidupmu. Engkau tidak sendirian. Haleluya. Amin. Yuk mari kita berdoa buat saudara yang di sepanjang bulan Desember ini mereka ulang tahun. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun di sepanjang bulan Desember. Kau berkati kehidupan mereka, Kau sertai mereka. Seturut dengan firman-Mu, umur panjang ada di tangan kanan-Mu. Di tangan kiri ada kekayaan, ada kehormatan. Melimpah-limpah Kau berkati, bahkan dengan kesehatan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bawa persepuluhan yang Tuhan titipkan dari bahan kita ke dalam rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami akan bawa persepuluhan, persembahan yang terbaik yang Kau berikan dalam kehidupan kami ke dalam rumah-Mu. Dengan penuh ucapan syukur Tuhan, karena Kau sudah memberi yang terbaik. Kami akan bawa kembali persepuluhan yang Kau titipkan riban kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan penuh cinta, dengan penuh hormat, dengan penuh kasih kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja. Dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya, dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat, menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari
Fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada dua alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan, yang telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Bila Tuhan hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami, bahkan bisa kami pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Setiap kami mendengarkan firman-Mu Tuhan menjadi rema bagi kehidupan kami. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat pembina rohani kami, Bapa Niko Tuhan. Bila Tuhan Engkau memberkati juga dengan wakil-wakilnya Bapa, apa saja yang mereka lakukan Tuhan untuk gereja-Mu ini Bapa, biarlah visi misi yang daripada-Mu saja ada bagi setiap gembala kami ini Tuhan. Biar semakin banyak jiwa dimenangkan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu.
Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat karyawan kami di tempat ini Tuhan, Bapak Andi Markus Tuhan, biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu ini Tuhan, dengan wakil-wakilnya Bapak, apa saja yang mereka lakukan Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini Bapak, biarlah itu semua yang daripada-Mu Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, berkati keluarga besarannya Bapak, biarlah Tuhan semakin banyak juga jiwa dimenangkan melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Bapak. Kami percaya Tuhan, hati-Mu ada bagi bangsa kami ini Tuhan, hati-Mu ada bagi Indonesia Bapa. Bila Tuhan Engkau mengurapi Tuhan negara kami ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, pemulihan terjadi atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpinnya Tuhan, mulai dari pemimpin tertinggi sampai yang terendah Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan, untuk memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan ada bagi setiap para pemimpin kami ini Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat generasi Yeremia Bapa. Bila Tuhan generasi Yeremia-Mu ini Tuhan semakin berapi-api Tuhan dalam pelayanannya Bapa. Bahkan Tuhan semakin banyak jiwa dimenangkan melalui generasi Yeremia-Mu ini Tuhan. Bila Tuhan generasi Yeremia-Mu ini Tuhan menjadi penerus-penerus Tuhan untuk membawa nama-Mu Tuhan. Bahkan kemuliaan-Mu terpancar bagi setiap anak muda Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan, dimanapun jemaat-Mu ini berada Bapa, apa saja yang mereka kerjakan Kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau mereka dalam keadaan sakit Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau memberkati mereka, Engkau menyembuhkan mereka Tuhan Yesus. Jikalau mereka dalam keadaan letih lesu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau memberikan semangat yang baru bagi setiap mereka Tuhan. Bapa yang baik di atas segalanya itu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, urapan-Mu tercurah bagi setiap kami dimanapun kami berada. Di atas segalanya itu Tuhan, ampuni setiap kami, ampuni segala dosa pelanggaran kami Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi bagi kehidupan kami. Sebelum itu kita akan menerima berkat daripada hamba. Mari kita buka hati, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau mulai saat hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. There's a stirring, things are coming.